Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Yunata, dosen pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, Matematika Sekolah 1 dengan metode Contextual Teaching and Learning. Video ini saya buat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2024 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak ya pada mata kuliah Matematika Sekolah 1, dan gak terasa kita sudah mulai masuk pada pertemuan kelima ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ayo kita berdoa biar Bapak yang memimpin. Marilah berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini nggak terasa kita udah masuk pada pertemuan kelima. Jadi kalau pada RPS yang dulu kita sepakati di awal, pertemuan kelima itu kita belajar tentang aritmatika sosial. Nah, makanya harapan Bapak dari selesainya pertemuan kita hari ini, kalian itu dapat menggunakan aritmatika sosial itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam aritmatika sosial nanti akan kita pelajari, baik itu nanti ada untung rugi, persentase untung, persentase rugi, ada raba, nanti juga ada namanya ini bunga majemuk ya, bunga tunggal dan bunga majemuk. Terus juga nanti belajar bruto, tara, sama neto ya. Sama seperti pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya ya, nanti kita hari ini menggunakan pembelajaran kontekstual ya. Jadi sama seperti sebelumnya, dalam pembelajaran kontekstual itu kan ada beberapa unsur ya. Di situ ada modeling, ada konstruktivisme, ada penemuan, ada masyarakat belajar, ada bertanya, ada refleksi, dan terakhir adalah penilaian sebenarnya. Jadi nanti kita akan melakukan itu semua sampai yang terakhir Bapak akan memberikan penilaian sebenarnya. Jadi sebenarnya matematika sosial itu udah umum banget, apalagi zaman sekarang itu kan belanja sudah, kalau nggak update lagi ya, pakainya kayak Shopee, beli-beli tau ya. Seperti itu. Jadi hal yang kayaknya dalam pasar, kalau zaman dulu kita belajar dengan pasar, ada jual beli, cuma sekarang lebih diperluas lagi dengan sistem online ya. Kalian bisa melakukan proses jual beli tidak harus tatap muka. Seperti itu ya. Nah, jadi proses jual beli itu nanti ada istilah namanya penjualan, ada pembelian, ada keuntungan dan kerugian. Nah, nanti langkah pertama kita buat kelompok dulu ya. Sebenarnya kelompoknya sama seperti kemarin saja ya. Terdiri dari, kalian ada jadi berapa kelompok? 5 kelompok. Nanti kita buat jadi 5 kelompok, apa kita sesuaikan ya. Nah, misalkan ini, jadi ada suatu permasalahan. Jadi Pak Wina, ini maksudnya Pak Wina saya sendiri ya, mempunyai toko buku yang besar di Kota Abang, kebetulan saya dulu ngajar di sana. Pak Wina membeli buku dengan penerbit seharga 35.000 per buku. Kemudian buku tersebut dijual lagi di toko bukunya seharga 40.000 per buku. Nah, kira-kira kalau dari kisah Pak Wina di atas dapat diketahui bahwa Pak Wina membeli buku matematika dan menjualnya kembali ya. Jadi Pak Wina membeli itu dikatakan sebagai harga beli. Sedangkan ketika saya menjual kembali, Pak Wina menjual kembali disebut dengan harga jual. Jadi harga beli adalah harga pada waktu membeli suatu barang, sedangkan harga jual adalah harga pada waktu menjual barang. Nah, sekarang kalau misalkan masuk pertanyaan, berapa harga beli satu buku matematika Pak Wina tadi? Kita bisa menguji. Diulangi. Berapa harga belinya? Harga jualnya berapa?
40.000 per buku. Itu harga. Jadi ternyata harga jual bukunya itu lebih besar dibandingkan dari harga belinya, sehingga Pak Wina itu mendapatkan 10.000. Kondisi ini kan yang disebut dengan untung. Jadi lebihnya itu 10.000 dari 10.000. Ya. Nah, berarti juga sebaliknya, jika ternyata harga jualnya itu lebih kecil daripada harga belinya, itu disebut dengan rugi. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa harga jual itu terjadi ketika, untung itu terjadi ketika harga jual itu lebih dari harga beli. Begitu juga dengan rugi. Itu terjadi ketika harga jualnya kurang dari harga. Nah, mungkin bisa perhatikan di sini. Pak membeli barang-barang di atas sesuai dengan harga tertera dan benar akan menjual kembali barang-barang tersebut dengan harga sesuai pada tabel buku. Nah, sekarang apakah tabelnya terbaca? Tidak, saya akan bisa. Oke, saya minta tolong bantuannya kira-kira pengisian kecil-kecil. Ya, misalkan jenis barang sepatu harga belinya 85, harga jualnya itu 100, apakah dia untung atau rugi? Besarnya untung atau ruginya berapa? Nanti bisa dijelaskan. Ya, siapa yang bisa bantu saya menjawab untuk yang jenis barang sepatu? Silakan, ngomong-ngomong tuh. Jadi belajar ngomong aja. Silakan. Siapa? Ayo, silakan. Ya. Jadi dikatakan untung 15.000. Kenapa kok dia untung? Ada yang tahu alasannya kenapa dia bisa dengan untung? Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk sepeda bagaimana? Dibantu dong. Karena yang kurang dari barang-barang. Silakan, ada lagi. Yang sepeda bagaimana? Silakan. Kenapa? Sekarang radio. Ayo. Jangan malu-malu. Rata-rata ibu-ibu loh di sini, wanita. Yang berkaitan dengan membeli. Silakan. Laki-laki tadi juga jangan malu-malu. Silakan kita radio bagaimana? Harga belinya 475.000, harga jualnya adalah 325.000. Jadi dia untung atau rugi? Silakan jelasin betul. Silakan. Lebih besar dibandingkan harga saya konfirmasi. Oke. Nah, terakhir adalah jam tangan, itu dia beli harga 200.000, kemudian dia jual lagi 270.000. Ini kira-kira untung atau rugi? Orang-orang sih jago, itu kurang ini. Untung. Kenapa dikatakan itu untung? Karena harga jualnya itu adalah lebih besar daripada harga belinya. Untungnya berapa? 10.000. Oke. Oke, bisa kita simpulkan sehingga untung itu ketika harga apa gitu, harga apa? Gimana? Harga jual dikurang dengan harga beli, sedangkan rugi itu kapan? Harga beli dikurang.
aja ambil masing-masing berapa dua boleh cerita dua. Ya sudah. Ayo silakan. Boleh saja dua saja ya, nggak apa-apa. Ya. Masing-masing dua kan jadi bagi dua. Nulis saja, nulis saja. Dibuat tambah aja di depan, kita kasih dua. Ya, boleh mau dua teratas, dua lima. Sama hasil siapa tuh? Coba dulu lagi siapa? Dua-dua ya. benar itu untung semua atau jangan-jangan ada salah satu yang rugi harusnya untung semua. Kalau misalkan sapu dia beli 15.000, jualnya 20.000, untung 5.000, betul ya? Nah, saja ya. Terus ada aceh bisa bilang harga belinya 3 juta, dijual 3.300.000, untungnya adalah 300.000. Kira-kira ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yang ini pernah mendengar nggak kata-kata saya untung 5%, saya tidak ambil untung banyak?
15% dari ini. Ada yang tahu maksudnya nggak? Gimana? Ada yang? Ya, ada yang paham nggak maksudnya? Saya omong 5%. Saya tidak ambil itu banyak kok Pak. Kalau kan begitu kita jual juga. Saya rugi malah. Misalkan 15%. Jadi maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Berarti ya, asal dulu. Ayo gimana? Sampai itu. Silakan. Sekarang pertanyaan nih, ketika misalkan dia untung 5%, dia untung 2%, dia patokannya dengan harga beli atau harga jual? Ayo, harga beli. Patokannya kepada harga beli. Rugi pun juga seperti itu. Makanya kalau kalian perhatikan, dalam persentase untung itu pasti kaitannya dengan harga beli. Begitu juga dengan rugi pasti dengan harga beli. Ya. Jadi kalau misalkan saya beli barang, saya beli barang harga 1.000. Ya. Terus ternyata saya ambil untungnya itu misalkan 100 rupiah. Ya. Saya ambil untung 100 rupiah. Kira-kira saya untungnya berapa persen? 10. Jadi 10% dikali dengan harga belinya itu adalah untung kita. Paham ya? Nah, dari situlah muncul ada masalah. Jadi pola pikir tadi, oh saya cuma untung 10%, berarti 10% dari dikali harga belinya itu lah untung. Sehingga persentase untung itu adalah harga beli dibagi untung dibagi dengan harga. Nah, contohnya itu. Jadi sebuah tas ya, dijual dengan harga 250.000. Terus dia membeli 200.000. Ini untung atau rugi? Sorry, dijual dengan harga 216.000, dia membeli dengan harga 200.000. Dia untung atau rugi? Sebesar 16.000. Sehingga persentase untungnya itu adalah 16.000 dibagi dengan harga belinya. Harga belinya adalah 200.000 ya, dikali 100%, karena persentase pasti ada 100%-nya. Ya, sehingga hasilnya diperoleh adalah 8%. Kira-kira untuk bagian ini apakah ada yang kesulitan? Jadi kalau udah kaitan dengan persentase baik itu untung maupun rugi, patokannya adalah harga beli selalu. Ya, masalah nanti di atasnya dia untung berarti dia persentase untung. Kalau dia rugi berarti dia masuk dalam persentase rugi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini misalkan Pak Joko seorang penjual sepeda, dia membeli 3.200, dia jual 3.550. Ya, dasar keuntungan yang diperoleh adalah 350. Jadi nanti untuk menghitung persentase untungnya bagaimana? Ada yang bisa bantu? Persentase untungnya bagaimana cara menghitungnya? Ya. Oke, untungnya berapa? 350.000 dibagi dengan 3.200.000 dikali 100%. Jangan lupa karena ada persentase. Sampai sini kira-kira paham maksudnya? Bisa ya? Oke, ini masih persentase untung. Nah, ini kita masuk kepada refleksinya. Ya. Jadi dinamika sosial itu yang berkaitan tentang bilangan yang operasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada harga beli dari membayar, ya. Ada adalah harga barang yang dilakukan atau dilupakan dan dijual. Dan yang perlu kita pelajari ada persentase untung, besar untung terhadap harga beli dikali 100%. Persentase rugi juga begitu. Jadi
terhadap harga beli dikali dengan 100%. Oke, nah sekarang kita mulai masuk kepada yang terakhir ini dulu, biasanya itu adalah tes. Ya, jadi suka dengan tes kan? Oke, nggak suka. Tapi saya perlu melakukan tes karena saya pengen tahu kira-kira kalian sudah paham nggak ya kalian ya. Nah, untuk tes itu bersifat individu. Jadi silakan nanti kembali ke fungsinya seperti kemarin. Ya seperti tadi sorry. Seperti kemarin. Ya, sudah lewat. Soalnya tidak banyak pilihan ganda ini. Ya. Jadi tidak banyak. Ya. Tapi dikerjakan di sini saja. Tuliskan apa kalian. Oke? Caranya gitu. Oke, silakan. Langsung aja sih. Oke, terakhir saya pengen tahu terkait dengan ini. Jadi soal kemarin itu dikatakan untuk satu. Jadi soal kemarin dikatakan untuk ketika keduanya lebih dari 6. Kalau begini bagaimana?